Apa sih ekosistem laut itu? Ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut, mencangkup unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik, ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Ada beberapa jenis-jenis ekosistem air laut yang dapat menjadi kekayaan alam. Pertama, ekosistem estuari. Ekosistem ini berada di wilayah percampuran antara sungai dan air laut. Cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem estuari terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem padang lamun. Kedua, ekosistem laut dalam. Ekosistem ini berada di palung laut atau bagian laut yang paling dalam. Cahaya matahari pun tidak dapat masuk ke dalamnya. Organisme-organisme yang hidup di dalam ekosistem laut dalam ini adalah ikan-ikan yang dapat memancarkan cahaya sendiri, organisme pengurai, dan predator. Ketiga, ekosistem pantai batu. Ekosistem yang memiliki banyak bongkahan batu, baik kecil maupun besar, ini berada di kedalaman sekitar 200 meter dan cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem pantai batu, hidup berbagai organisme. Keempat, ekosistem pantai pasir. Ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Pada siang hari, ekosistem pantai pasir selalu terpapar sinar matahari yang kuat. Selain itu, ekosistem ini selalu terkena deburan ombak. Kelima, ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini berada di laut yang dangkal dan jernih, serta cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Adapun organisme yang hidup di dalamnya adalah bintang laut, ganggang, hewan-hewan spons, berbagai jenis ikan, moluska, dan terumbu karang. Itulah jenis-jenis ekosistem air laut yang harus dijaga kelestariannya. Laut berdasarkan kedalaman. Laut litoral berbatasan langsung dengan dataran paling dangkal dan paling atas dari lautan. Zona neritik disebut juga sebagai ekosistem pantai pasir dangkal karena letaknya sekitar 200 meter dari permukaan laut. Zona oseanik sebagai zona terdalam dari ekosistem air laut serta terbagi menjadi zona batial dengan kedalaman 200-2000 meter yang dihuni oleh nekton, dan zona abisal dengan kedalaman lebih dari 2000 meter yang dihuni oleh detrivor, predator, dan pengurai. Zona laut berdasarkan intensitas cahaya matahari. Zona fotik memiliki kedalaman kurang dari 2000 meter sehingga cahaya matahari mudah masuk. Zona twilight memiliki kedalaman 200-2000 meter sehingga cahaya matahari yang masuk hanya sedikit. Zona afotik memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk. Zona laut berdasarkan permukaan secara vertikal. Epipelagik berada di antara permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Mesopelagik berada di kedalaman 2000 sampai 1000 meter.
batiopelagik berada di kedalaman 200 sampai 2.500 meter. Abyssal pelagik berada di kedalaman 4.000 meter. Hadal pelagik berada di kedalaman lebih dari 6.000 meter. Itulah pembagian zona ekosistem air laut. Adapun peran vital dari keberadaan ekosistem laut, pertama, menjaga keseimbangan iklim di bumi. Kedua, sebagai sumber pangan dan perikanan terbesar. Ketiga, penyerap karbon dioksida. Keempat, mengurangi polusi. Faktor yang merusak ekosistem laut. Penebangan hutan mangrove. Kawasan hutan mangrove memiliki fungsi untuk menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut. Manfaat hutan mangrove sendiri bagi kehidupan adalah akan menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Limbah plastik. Sampah plastik di perairan laut selain merusak biota yang ada di dalamnya, juga bisa mengganggu mata pencarian nelayan tradisional. Dampak yang ditimbulkan dari benda yang tidak mudah terurai secara alami ini bisa mengakibatkan alat tangkap mereka menjadi rusak. Limbah minyak tumpah. Limbah minyak tumpah ini mengakibatkan kematian organisme. Untuk kasus oil spill di perairan terbuka, perubahan reproduksi dan tingkah laku organisme, dampak terhadap plankton, limbah B3 ini akan berdampak langsung pada organisme, khususnya pada saat masih dalam fase telur dan larva. Dampak terhadap ikan migrasi, artinya ikan tersebut harus kembali ke daerah asal untuk mencari makan dan berkembang. Ikan meskipun daerah asalnya telah terkontaminasi limbah B3 dan tumpahnya minyak ini akan berdampak langsung pada kegiatan budidaya. Bahan selain organisme yang akan terkena dampak, peralatan seperti jaring dan temali tidak dapat digunakan lagi. Upaya dari masalah ekosistem laut. Upaya menyelamatkan hutan mangrove. Pertama, mengadakan bibit. Kedua, memperhatikan kesehatan bibit. Ketiga, reboisasi. Keempat, pengaturan tata ruang. Upaya dari sampah plastik di laut sendiri dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Upaya dari limbah minyak, berbagai cara penanggulangannya dilakukan seperti in situ burning, penyisihan secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan solvent, dan penggunaan bahan kimia dispersan, serta metode lainnya tergantung kasus yang terjadi.